Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana Ramli dari kelas 4B Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang berjudul ibadah maliyah. Pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah harta. Ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Adapun macam-macam ibadah maliyah yakni zakat, infak, sedekah, fidyah, kifarat, kurban atau udhiyah, akikah, al-hadyu, dan dam. Yang pertama yakni zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Yang kedua yaitu infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah tertentu sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran, waktu penunaian, dan mustahiknya. Tidak terpaku sebagaimana dalam Quran Surah At-Taubah Surah 9 ayat 60. Yang ketiga yaitu sedekah. Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu sedekah, berasal dari kata sid atau sidik, yang berarti kebenaran. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Yang keempat yaitu fidyah. Fidyah berasal dari kata fada, yang artinya mengganti atau menebus. Berdasarkan istilah, fidyah merupakan harta benda yang di dalam kadar tertentu wajib diberikan kepada orang miskin sebagai pengganti ibadah yang ditinggalkan. Yang kelima yaitu kifarat. Kifarat adalah suatu cara pengganti yang bertujuan menghapus dosa-dosa yang dilakukan secara sengaja. Kafarat dapat dikatakan sebagai denda. Kifarat adalah suatu cara pengganti yang bertujuan menghapus dosa-dosa yang dilakukan secara sengaja. Kafarat dapat dikatakan sebagai denda yang wajib dibayarkan karena seseorang telah melakukan pelanggaran. Tujuannya agar pelanggaran yang dilakukan tidak terhitung sebagai dosa, baik di dunia maupun di akhirat. Yang keenam yakni kurban. Secara harfiah, kurban atau kurban memiliki arti hewan sembelihan. Menurut istilah, kurban artinya menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya anjuran kurban ini merupakan bentuk syukur umat muslim atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yakni akikah. Akikah secara bahasa maknanya adalah rambut yang ada di kepala bayi ketika lahir. Adapun secara istilah, akikah adalah hewan yang disembelih untuk sang bayi pada saat rambut bayi tersebut dipotong. Salah satu hikmah adanya syariat akikah adalah untuk menampakkan rasa kegembiraan, kenikmatan, dan menyebarkan nasab. Akikah secara bahasa maknanya adalah rambut yang ada di kepala bayi ketika lahir. Adapun secara istilah, akikah adalah hewan yang disembelih untuk sang bayi pada saat rambut bayi tersebut dipotong. Salah satu hikmah adanya syariat akikah adalah untuk menampakkan rasa kegembiraan, kenikmatan, dan menyebarkan nasab. Adapun yang kedelapan yaitu al-hadyu. Al-hadyu berarti hadiah persembahan. Di kalangan jemaah haji Indonesia, al-hadyu lebih populer disebut dam atau darah, sebab dari hewan sembelihan tersebut darah mengalir. Saat haji wada, Nabi SAW mempersembahkan ke tanah suci 100 ekor unta saat haji. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang terakhir atau yang kesembilan adalah dam atau denda. Secara keseluruhan adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah, tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara haji dan umrah. Adapun urgensi dalam ibadah maliyah yakni yang pertama, perintahnya digabung dengan perintah sholat,
Yang kedua, dengan ibadah maliyah berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.